dan besar dan ajaiblah karya Tuhan atas hidup kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu.
hari yang indah ini Tuhan, kami mau datang membawa segenap hidup kami Tuhan. Kami mau pertaruhkan masa muda kami Tuhan. Kami mau pertaruhkan masa depan kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami menjadi berkat Tuhan. Kami mau menjadi bejana-Mu yang siap dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang Tuhan. Kau berkati setiap kami yang ada. Berikan kami pengertian yang baik. Berikan kami sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah hari ini ibadah kami boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mau memuji, kami menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Ayo kita mau memuji nama Tuhan ya. Kita mau katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, aku tak memuji Tuhan. Allah diagunkan, Allah diagunkan, Allah diagunkan tinggi. Sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, takut tak memuji Tuhan. Allah diagunkan, Allah diagunkan, Allah diagunkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, takut tak memuji Tuhan. Allah diagunkan, Allah diagunkan, Allah diagunkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, takut tak memuji Tuhan. Allah diagunkan, Allah diagunkan, Allah diagunkan tinggi. Oke, baik. Saya kasih berikan waktu dan kesempatan buat teman-teman yang mungkin merasakan kasih Tuhan atau merasakan kebaikan Tuhan, boleh diceritakan di sini. Atau ada yang mau menyanyi, mau mempersembahkan pujian buat Tuhan, silakan. Saya Kak. Oke, silakan. Ini saya kesaksian ya. Oke. Jadi waktu itu kan saya kan lagi sakit tuh kan, pagi-pagi pengen ke toilet gitu kan, badan lagi panas. Nah, terus saya kan kayak ngerasa pengen pingsan gitu kan. Terus saya duduk di sofa terus berdoa. Akhirnya pas diri lagi udah nggak ngerasa pengen pingsan lagi gitu. Puji Tuhannya sih gitu. Jadi bisa jalan lagi.
Oh, yang pas COVID ya kok? Iya. Yeay, bikin kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Uh, Tuhan Yesus baik bagi kita semua ya. Apa yang kita minta kadang langsung dikabulkan, kadang juga butuh proses. Mungkin yang Koko alami ini ketika minta pertolongan sama Tuhan, minta kesembuhan, Tuhan langsung kasih kekuatan. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dan kakak juga yakin, makasih ya Kok Hasael udah mau kesaksian. Teman-teman juga mungkin ada hal yang Tuhan juga kasih buat teman-teman atau Tuhan lakukan buat hidup teman-teman. Boleh sama-sama kita bagikan di sini ya, biar dapat saling menguatkan satu sama lain. Oke, itu kesaksiannya Koko Hasael. Mungkin masih ada yang lain? Aku Kak. Oke. Jadi waktu itu kan pembagian rapot. Nah, aku tuh di situ sebenarnya agak-agak takut gitu. Bukan takut sih, lebih kayak deg-degan gitu kan pas menerima rapot. Jadi aku tuh dapet kabar baik banget gitu dari guru aku, karena kan dia ngabarinnya ada. Jadi kayak aku tuh bersyukur banget tahu hasilnya tuh ternyata sesuai ekspektasi aku gitu. Kayak apa ya, aku dapat peringkat terus itu menik gitu loh Kak. Kayak waktu itu aku pernah doa kan, kayak minta sama mama sama papa, kayak doain biar peringkat gitu yang meningkat gitu. Nah terus Tuhan jawab gitu, kayak pas aku dapet nilai dari guru aku kayak bilang kayak, wah ini Jenis nilainya meningkat banget nih gitu. Nah dari situ tuh aku kayak apa sih, kayak aku nangis tapi kayak bersyukur juga gitu. Ternyata Tuhan ngejawab doa aku setelah beberapa bulan aku doa-doa gitu, karena kan juga usaha gitu. Gitu sih Kak. Oke, makasih Genis buat kesaksiannya. Ya, sembari kita doa, sembari kita juga berusaha ya. Dan Tuhan memberkati setiap usaha yang ada. Tuhan mendengarkan doa-doa kita ya. Doa orang benar sangat besar kuasanya, tapi kakak yakin pasti Genis juga berusaha dengan semaksimal mungkin, makanya bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Mungkin masih ada teman-teman lain. Aku boleh deh. Oke. Selamat sore semuanya. Aku mau cerita sedikit mungkin tentang kelulusan aku ya pas aku skripsi kemarin. Bersyukur banget sih sebenarnya sama Tuhan, karena kayak dari awal sampai akhir tuh aku cukup diberkati sama Tuhan gitu. Jadi mungkin kalau yang udah pernah kuliah kayak kalian mungkin tahu ya, Ko William mungkin juga tahu ya, Toko Tony juga. Jadi kalau pas skripsi itu ada namanya dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini tugasnya adalah sebenarnya untuk membimbing kita kalau misalkan jadi kita akan disuruh bikin kayak semacam karya tulis gitulah intinya. Nah, terus habis itu nanti kalau ada salah atau apa, itu dosen pembimbing yang akan mengkoreksi istilahnya gitu. Nah, sedangkan ternyata aku kedapatan dosen pembimbing yang cuek, benar-benar cuek. Jadi literally dia tuh nggak meriksa. Jadi kalau misalkan aku ada kesulitan atau apapun, itu aku benar-benar gak dibantu sama sekali. Jadi semuanya dari koreksi sampai aku waktu itu sempat ada masalah juga tentang data aku, itu dia nggak peduli sama sekali. Jadi kayak ya udah, jadi apa namanya, berdasarkan research kita sendiri aja gitu. Kalau lo punya masalah ya udah selesaiin sendiri gitulah intinya gitu. Nah tapi puji Tuhan aku mampu gitu ya, walaupun pada saat aku ngerjain skripsi itu aku sambil kerja juga, jadinya itu agak cukup
susah sih, tapi aku mampu bisa melewati hal itu semua. Dan walaupun nilainya nggak sesuai harapanku, walaupun nilainya nggak yang A plus gitu, tapi aku bersyukur aku bisa lulus gitu. Kenapa? Karena kan yang pertama, ya aku tuh kan nggak dibimbing sama sekali ya. Terus, jadi aku nggak tahu nih apakah punya aku, skripsi aku ini benar atau salah gitu. Dari mulai data-datanya itu apakah aku salah atau enggak, karena ada beberapa teman aku yang nggak dilulusin karena datanya ada yang salah gitu. Tapi aku bersyukur sih aku bisa lulus ngelewatin hal itu gitu. Terutama kan aku tuh nilainya cukup tinggi lah ya. Nah, jadi itu cukup pressure di aku. Jadinya kalau misalkan aku nggak maksimal, maksudnya ngerjain skripsinya ada yang salah-salah, itu pasti akan kayak, lah gimana sih kamu, kan IP kamu tuh, nilai kamu nih cukup tinggi gitu ya. Masa kayak ngerjain skripsi doang aja kayak gini salah, yang kayak gitu-gitu. Tapi puji Tuhan sih aku udah bisa melewati hal itu semua gitu. Sekian, terima kasih. Oke, yang luar biasa ya. Mungkin saya juga mau bagi sedikit ya tentang apa yang Tasya rasakan. Ya saya juga merasakan hal seperti itu. Giliran apa namanya, boleh curhat ya. Giliran sebelum skripsi dosen sama kita akrab-akrab aja ya. Tapi giliran udah sampai pembagian kayak gitu, udah mulai killer lah, udah mulai nggak peduli lah. Nah ternyata di situ banyak belajar sih proses yang harus kita hadapi, yaitu ya walaupun sesusah bagaimanapun sama dosen kita harus, walaupun dia mau sekiller mau cuek kayak gimana pun kita tetap cari dosen. Dan apa namanya, yang penting kita masih profesional untuk ya namanya dosen, kita harus nunduk sama dosen. Nah pernah sih yang kayak udah down banget kalau saya di waktu mau susun itu. Jadi cerita sedikit, feedback lagi. Jadi pas 2 harinya mau sempro begitu, disuruh ganti judul. Dan itu kan stres banget ya, sampai pulang rumah pun kayak selama 1 minggu nggak makan juga nggak selera, tidur pun nggak nyenyak. Dan itu kayaknya hari-hari yang sangat kelam buat saya sendiri. Dan puji Tuhan, kalau saya sih karena saya di tengah-tengah orang-orang yang memang mendukung saya luar biasa, kayak Kotoni gitu. Nah, pas saya lagi menghadapi hal-hal yang masa suram-suram itu, untung Kotoni juga mereka tahu ya kalau lagi di masa-masa yang menegangkan, terus masa-masa yang tidak enak lah begitu di mau buat ini karya tulis. Jadi Kotoni pun kasih kekuatan, tetap kasih doa, dan juga didoakan sama staff dan orang-orang terdekat lah, apalagi komsel kalian. Dari komselnya saya juga didoakan. Dan puji Tuhan, ada satu hal yang saya pelajari, bahwa kalau misalkan Tuhan yang mau memulai sesuatu, pasti Tuhan akan mengakhirinya. Asalkan kita tetap, walaupun kita jatuh, kita tetap maju. Nah mungkin dari saya hanya sekian, dan terima kasih banyak ya untuk kesaksian hari ini, untuk Kohasael, Genis, dan Kak Tasya yang hari ini sudah memberkati kita. Biarlah minggu depan kalau misalkan masih ada kesaksian-kesaksian, mungkin boleh dibagikan ya. Oke, mungkin itu aja. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus adalah Bapa yang selalu mengasihi kita, karena Tuhan Yesus sendiri adalah kasih ya. Mari kita mau mengimani waktu ini. Kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihi.
ada di setiap jalan hatiku haus dan lapar akan engkau. Sekali lagi, tapi sungguh-sungguh kita mau menjadi Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebesaranmu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebesaranmu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Baik, kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang boleh menyatakan buat setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, jika sebentar Tuhan kami rindu mendengarkan sharing firman Tuhan sore hari ini. Tuhan yang berkati setiap kami, berikan kami hati yang mau Tuhan untuk boleh dengar-dengaran akan Engkau. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga masa muda kami, masa depan kami Tuhan boleh berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkanlah Tuhan Kau urapi setiap kami, sehingga firman Tuhan boleh kami terima dan kami boleh kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semua. Shalom. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah sore hari ini. Dan sore hari ini, seperti yang sudah dibagikan oleh Kak Ego,
yang akan saya sharingkan firman Tuhan sore hari ini saya berjudul Aku Penyembah. Siapa nih teman-teman tempat ini yang mau jadi penyembah? Boleh angkat tangan. Amin. Puji Tuhan, kita pasti pengen jadi penyembah. Amin. Tapi ada bedanya nih. Ada beda antara orang yang hanya tahu apa itu arti menyembah dengan orang yang menghidupi penyembahan itu gitu. Orang yang beda antara orang yang hanya ngerti dengan orang yang menghidupinya gitu. Misal ada satu kisah nih, ada seseorang yang kaya raya, dia membeli sebuah gitar dengan harga ratusan juta. Dia membeli gitar dengan harga 300 juta. Gitarnya itu bagus, karena mahal ya namanya, dengan harga 300 juta, dia terbuat dari kayu yang banyak lah, kayu apa yang bagus gitu ya, sehingga harga itu mahal. Dan banyak lah karena kenapa gitar itu dijual dengan harga mahal. Nah, ketika ini orang membeli gitar dengan harga ratusan juta, datanglah satu orang temannya, dia hanya punya gitar dengan harga 300.000. Beda jauh ya, 300 juta dengan 300.000 gitu. Nah, bedanya orang yang membeli gitar dengan harga 300 juta ini, dia hanya cuma membeli. Dia nggak bisa memainkan. Bahkan dia cuma senang aja membeli itu gitar dan dia taruh, karena gitar itu bagus dan mahal. Dan temannya yang punya gitar 300.000 ini, dia bisa main gitar. Cuman gitar dia emang gitar yang biasa, seperti itu ya. Nah, ketika dia main ke rumahnya, dia penasaran lah sama nih gitar nih. Gitar pasti istimewa nih, pasti bunyinya bagus sekali nih gitar ya, kalau dipakai. Ya karena logikanya gitar mahal gitu, pasti ada harga, pasti kualitasnya juga bagus gitu ya. Dia pikir seperti itu. Akhirnya dia pinjam lah ini gitar. Terus ketika dia mau megang gitu gitar, kata yang punya, tunggu dulu, cuci tangan dulu. Tuh, bedanya ya yang mahal dengan yang murah ya, 300-200 juta. Harus cuci tangan dulu sebelum megang gitarnya gitu. Akhirnya ya udah, dia cuci tangan dan akhirnya mencoba gitar. Benar, ketika dia mau memainkan itu gitar, fals semua itu suara. Karena emang yang punya gitar nggak bisa mainin. Dia cuma beli gitu. Ketika temennya ini gitar di setel biar bagus gitu ya. Karena dia setel dan dia mainin, wah luar biasa itu gitar suaranya. Memang bagus sekali gitu. Semuanya bagus, didengarnya juga enak sekali gitu. Ada bedanya gitu. Nah, dari cerita tersebut menggambarkan bahwa harga gitar berapapun itu di tangan orang yang tepat, gitar itu akan menjadi sesuatu gitu. Arti ya maksud saya. Begitu juga dengan penyembahan gitu. Ketika penyembahan itu akan menjadi sesuatu di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang bisa menghidupi penyembahan itu. Gitu. Jadi ketika gitar 300.000, ketika yang megang seperti pemain gitar profesional kayak siapa ya? Topati atau siapa lah yang main gitar, itu akan menjadi bagus gitu karena dia tahu gitu. Karena dia bisa, karena dia menghidupinya gitu. Begitu juga penyembahan. Ketika penyembahan di tangan orang yang tepat yang bisa menghidupinya, maka bumi pun bisa menjadi surga, istilahnya seperti itu ya. Dan kita mau juga belajar, bukan cuma kita hanya tahu apa itu penyembahan. Penyembahan itu yang nyanyi-nyanyi kayak seperti tadi kita ya. Ya benar itu bisa, tapi itu yang nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, menyembah itu hanya ekspresi dari penyembahan, gitu. Nanti ya. Dan saya mau mulai dengan statement seperti ini, bahwa segala sesuatu yang diciptakan segala sesuatu apapun itu diciptakan pasti ada sebuah tujuan, benar ya? Segala sesuatu diciptakan pasti ada tujuannya. Misal lampu, kita tahu lampu, ini semua teman-teman di rumah juga pakai lampu ya. Penemu lampu ini, yang membuat lampu ini, dia pasti membuat lampu ini dengan satu tujuan gitu. Biar lampu ini bisa menerangi suatu ruangan gitu. Begitu juga dengan orang yang membuat misal AC gitu juga ya. Dia tahu tujuan AC ini saya mau buat biar AC ini bisa mendinginkan di satu ruangan. Apapun itu yang dibuat, sesuatu yang dibuat itu pasti ada tujuannya. Dan seandainya barang-barang ini bisa ngomong, seandainya barang-barang ini bisa bicara gitu ya, dia bisa ngomong, dia pasti senang gitu. Dia pasti senang
andai kata dia bisa melakukan tugasnya atau dia bisa melakukan fungsinya sesuai dengan kehendak yang menciptakan itu barang gitu. Ngerti maksud saya ya? Kalau barang aja bisa seneng, dia bisa melakukan fungsinya, apalagi kita manusia gitu ya. Terus bagaimana barang aja ada fungsinya nih, barang ada diciptakan ada tujuannya, bagaimana dengan manusia? Nah, saya akan bacakan dalam Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Nah, jadi ternyata manusia itu, kita semua ini diciptakan itu untuk mengagungkan Tuhan. Kita untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyanjung Tuhan, bahkan untuk menjadikan Tuhan itu yang nomor satu, gitu ya. Dan mengagungkan, kata mengagungkan ini terambil dari bahasa Ibrani, dari kata kabat atau kabet, yang artinya apa? Artinya worship, worship itu menyembah. Jadi kesimpulannya bahwa semua manusia, baik kita nih ada di sini, kita sedang ikut ibadah, maupun yang di luar sana, manusia, semua manusia itu diciptakan itu untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi kita semua, pada intinya itu kita semua itu diciptakan itu tujuannya untuk menyembah Tuhan, gitu ya. Dalam Lukas 4 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus, kata Tuhan Yesus ngomong, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kalau kita itu adalah makhluk penyembah, kalau kita nggak nyembah Tuhan, berarti kita menyembah yang lain. Ngerti nggak maksud saya? Kalau kita nggak menyembah Tuhan, berarti bisa aja kita menyembah pohon misal. Bisa juga kita menyembah uang. Bisa juga kita menyembah gadget. Mungkin yang hari ini anak-anak muda semua pakai gadget, bahkan anak-anak semua pakai gitu. Atau mungkin menyembah manusia, popularitas, dan lain-lain. Ya, kalau kita nggak menyembah Tuhan pasti, ya selain itu pasti menyembah yang lain gitu kan. Terus pertanyaannya kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Ya karena cuma Tuhan yang layak kita sembah, seperti pujian tadi dikatakan ya, hanya Tuhan yang layak disembah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, nggak ada bandingannya, benar ya? Kenapa kita menyembah? Istilahnya gini, kenapa kita menyembah matahari kalau kita bisa menyembah yang membuat matahari? Kenapa kita menyembah manusia kalau Tuhan beri kesempatan untuk kita bisa menyembah Allah? Kalau manusia kan bisa mati ya, manusia bisa meninggal ya. Tapi kalau Tuhan kan kekal, dia bisa mengalahkan maut gitu. Kenapa kita nggak menyembah yang di atas itu gitu kan? Istilahnya begitu. Jadi kenapa alasannya kita harus menyembah Tuhan? Yaitu karena ya cuma Tuhan yang mengasihi kita. Benar ya? Semua pujian tadi juga dikatakan bahwa Tuhan itu Allah yang kasih. Dia mengasihi kita, bahkan kasih Tuhan kadangkala di luar apa yang kita bayangkan. Logikanya Tuhan itu raja, benar ya? Tuhan raja di atas segala raja. Dia ada di tempat yang tinggi. Dia mau turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita, manusia. Siapa sih kita gitu? Itu benar-benar kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak berubah dari dulu sampai selamanya. Itu alasan kenapa kita harus menyembah Tuhan. Karena itu alasannya. Gitu. Terus kita nggak akan bisa menghidupin penyembahan kalau kita nggak ngerti arti penyembahan itu. Tadi seperti saya bilang, kita mau belajar, kita mau menghidupi penyembahan. Tapi kita nggak akan bisa menghidupi penyembahan kalau kita nggak ngerti gitu ya. Kadangkala orang berpikir bahwa menyembah itu bernyanyi, bermusik, ibadah, lagu. Kayak kemarin Kotoni juga sempat bilang, kalau ibadah sampai nangis-nangis gitu, merinding-merinding gitu ya katanya ya kan. Menangis juga, orang mah kalau ada masalah ke gereja juga nangis gitu. Orang di kuburan juga bisa merinding gitu. Nah, kita mau tahu nih, dalam Matius 15 nih, ayat 8 sampai 9, saya bacakannya Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan
ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi gini, kadangkala orang berpikir menyembah Tuhan itu hanya kata-kata manis. Kalau kita ke gereja, kita memujikan pujian, ingat gak pujian? Lagu pujian, aku mengasihi ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita menyanyikan dengan segenap hati, aku mengasihi Engkau Yesus gitu ya. Dengan kata-kata manis. Tapi selanjutnya, ku renungkan firman-Mu. Apa? Renungkan firman-Mu apa? Siang dan malam. Siang dan malam. Tapi baik dan kita renungkan firman-Mu setahun sekali. Bener nggak? Jadi kadang-kala mulut kita ngomong aku mengasihi Yesus, tapi kita membaca firman aja susah. Ayo, berapa di antara kita yang di sini yang ikut gema nih? Yang ikut membaca firman setiap hari. Kita ikutin ini gema. Kita ikutin baca firman. Kalau kita benar dari mulut kita mengasihi Tuhan Yesus, ya kita baca firman, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari gitu. Istilahnya itu kalau kita mulut manis hanya mulut dan yang dilakuin beda, istilahnya kayak kita suka, misalnya saya suka sama Hasael, cuman saya jadinya sama Kak Igo gitu, ngerti nggak istilahnya? Seperti itu. Nah, kadangkala kita emang ngomong begitu, kita ngomong cinta sama Tuhan tapi kita nggak ngelakuin yang seperti yang kita bicarakan gitu. Jadi arti menyembah yang sebenarnya adalah mendekat dengan yang disembah. Menyembah itu mendekat dengan yang disembah. Gitu. Mendekat itu gimana? Ya nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Enggak hanya ibadah. Baik itu ibadah apa enggak, kita tetap mendekat dengan Tuhan. Baik itu dijadwal apa enggak. Baik itu saat kita dalam tekanan atau saat kita dalam kenyamanan atau apalagi baik saat dalam duka maupun suka, kita itu tetap dekat sama Tuhan, kita tetap nempel. Itu yang diartikan menyembah yang sesungguhnya. Itu namanya penyembah sejati. Ya, jadi penyembah sejati itu yang nempel terus sama Tuhan apapun keadaannya. Jadi kalau yang palsu itu ketika kita ada guncangan sedikit, ketika ada masalah sedikit, ya udahlah Tuhan lah, udahlah nggak usah perlu doa lagi, udah saya sendiri aja ini sendiri, udahlah nyerah gitu. Itu namanya penyembah yang palsu, penyembah bukan sejati gitu ya. Penyembah yang sejati, penyembah yang asli yang Tuhan rindukan adalah penyembah yang kita mengejar hatinya Tuhan melebihi mengejar berkatnya Tuhan. Kita mengejar hatinya Tuhan melebihi mengejar berkatnya doang gitu. Berkat bisa habis, berkat itu cuma sementara. Gitu. Semua yang kita itu bisa sementara. Cuman kalau kita mengejar hatinya Tuhan, pribadi Tuhan itu kekal sampai selamanya. Amin. Berapa banyak yang hari ini mau nih, kita mau saya juga belajar untuk menjadi penyembah yang sejati, penyembah yang benar, yang selalu nempel sama Tuhan, yang selalu melekat sama Tuhan. Kita sore hari ini mau sama-sama belajar untuk menjadi penyembah yang sejati, amin. Amin. Nah, kita karena apa ya? Seperti contoh, kalau lampu ketika dekat dengan sumbernya yaitu listrik, maka lampu itu akan nyala, benar ya? Ketika lampu dekat dengan sumbernya itu listrik, pasti lampu itu akan nyala. Begitu juga dengan manusia. Nah, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita kembali mendekat kepada Tuhan, ketika kita kembali menyembah. Nah, yang pertama, kita akan memiliki cara pandangnya Tuhan. Ya. Yang pertama, memiliki cara pandangnya Tuhan. Dalam Yesaya 33 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi, ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Nah, ada contoh seperti ini. Mungkin teman-teman ada pergi ke suatu gedung yang tinggi, gedung yang tinggi sekali, yang sampai 40 lantai, berapa lantai gitu ya. Kalau kita naik di lantai 1 atau 2, yang kita lihat apa? Paling cuma lobi hotel itu atau gedung itu, kalau enggak di jalan di depannya aja kan yang kelihatan gitu. Tapi ketika kita naik di lantai yang tinggi, naik di lantai 30 atau 40, itu apa yang kita lihat? Pasti view-nya langsung kita lihat bisa pemandangan kota, bisa melihat semuanya. Benar ya?
pernah ya teman-teman seperti itu, naik ke lantai tinggi baru kita lihat nih view-nya tuh kelihatannya pemandangan kota gitu. Nah, cara pandang surga dan cara pandang bumi juga seperti itu gitu. Kalau cara pandang bumi itu kita cuma bisa melihat kehidupan kita cuma melihat masalah-masalah kita. Tapi beda dengan cara pandang Allah, beda dengan cara pandang surga yang bisa memandang masa depan kita, masa depan teman-teman semua gitu. Kalau boleh bersaksi waktu itu mungkin 3-4 tahun yang lalu ya, 3-4 tahun yang lalu ketika saya hampir terkena PHK, hampir ya terkena PHK istilahnya, saya sempat kecewa pada manusia gitu. Karena pada waktu itu mungkin teman saya ini menjanjikan bahwa saya aman lah gitu ya. Tapi ketika ada pengurangan dan saya masuk dalam daftar list itu gitu. Jujur ya kecewa, takut, maksudnya kalau saya nggak kerja ntar gimana ya gitu. Tapi ketika kita memiliki cara pandang Allah, kita memiliki cara pandangnya Tuhan, itu bisa mengubahkan cara pandang saya, mengubahkan respon hati saya yang dulu pertamanya kecewa menjadi biasa aja. Oh, Tuhan pasti tahu, kasih yang terbaik kok. Tuhan pasti akan gantikan itu. Kalau emang itu bukan buat saya, Tuhan pasti gantikan. Ketika saya mempunyai cara pandang seperti Tuhan masih, puji Tuhan, Tuhan masih izinkan. Bahkan sampai sekarang, teman-teman yang harusnya tetap di situ malah nggak ada. Justru saya yang harusnya keluar malah tetap stay di situ sampai sekarang gitu. Maksudnya Tuhan ubahkan semuanya ketika kita memiliki cara pandang Tuhan gitu. Jadi yang pertama itu kita memiliki cara pandangnya Tuhan. Ketika kita mau nempel, ketika kita mau mendekat pada Tuhan, Tuhan ubahkan cara pandang kita. Yang kedua, kita bisa memiliki sifat atau karakternya Tuhan. Kita bisa memiliki sifat atau karakternya seperti Tuhan. Dalam Mazmur 135 ayat 15 sampai 18, saya bacakan. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Nah, pernah nggak dengar istilah orang ngomong gini, orang yang sudah lama nikah, lama-lama mukanya itu bisa mirip, nggak tahu kenapa lama-lama sepasang ini mukanya mirip. Pernah denger ya seperti itu ya? Pasti mirip ya gitu mukanya. Kalau udah lama nikah, udah lama bersama, bareng-bareng terus ya. Pasti ada yang ngomong seperti itu. Nah, kedekatan itu bisa mengubahkan sikap dan karakter manusia. Ya. Jadi kadangkala apa ya? Kalau kedekatan itu mengubahkan sikap dan karakter manusia. Terus kalau kita dekat dengan Tuhan, tadi seperti pujian tadi bilang bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu kasih gitu ya. Kalau kita dekat yang kudus, kita juga akan ikutan kudus. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, saat kita ada hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, hal yang mendorong kita mau melakukan hal yang nggak benar, ada aja gitu yang stop, ada yang rem gitu istilahnya ya, ada ingetin, jadi kita nggak kebablasan gitu. Terus Allah kita juga Allah yang kasih, benar ya, Allah kita yang kasih. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Allah, maka kita juga akan kasih seperti Allah gitu. Kita menjadi Allah kasih. Kalau misal ada orang yang niat nggak baik sama kita mau ada keinginan untuk udahlah kita hancurkan, nggak ada, kita ada yang ngerem gitu. Kita bisa mengasihi orang yang akan berniat nggak baik sama kita, bener ya. Jadi semua sifat-sifat yang dari Tuhan, semua karakter yang dari Tuhan bisa kita dapat kalau kita nempel sama Tuhan, kalau kita terus gitu sama Tuhan, ya. Jadi ciri-ciri penyembah yang asli itu kalau makin lama nempel sama Tuhan, ya makin lama makin mirip. Jadi ciri-cirinya penyembah yang asli makin lama makin nempel, itu makin lama makin mirip sama yang disembah. Tapi kalau makin lama nggak mirip,
ya kita harus lihat nih, dia menyembah siapa? Tuhan apa Tuhan ya? Kalau semakin lama kita menyembah Tuhan tapi makin nggak mirip, makin jauh, berarti kita harus lihat dia menyembah Tuhan terang atau menyembah gelap. Gitu aja ya. Terus yang ketiga, kita bisa dari kalau kita bisa tiga hal yang membuat kita yang kita terima ketika kita mendekat. Yang ketiga adalah kita akan mendapatkan fasilitas dan kuasa Tuhan. Di Korintus 4 ayat 20 katakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, misal nih, pernah nggak kita ngadepin situasi ketika kita pengen pergi ke suatu tempat, atau taruhlah konser atau ada acara apalah gitu ya, kita pengen banget datang ke situ, tapi acara itu ngantri panjang ya, acara itu ngantri panjang gitu, dan kita pengen banget datang. Terus kita inget nih, oh teman kita kan ada di situ, maksudnya teman kita yang punya acara itu gitu. Kita bisa menghubungi teman kita, pasti teman kita kasih tempat yang terbaik gitu ya. Pasti teman kita, oh kamu mau datang, kamu mau ikut, ya udah kamu masuk aja gitu kan. Nanti saya kasih tempat kartu VIP deh buat masuk ke acara itu gitu. Jadi gini, kalau kita bisa itu kita dekat sama teman aja begitu ya, kita bisa mendapatkan koneksi ya. Apalagi kalau kita dekat sama yang menciptakan langit dan bumi gitu. Kita bayangin aja fasilitas dan kuasa yang luar biasa Tuhan pasti nyatakan gitu buat hidup kita gitu ya. Dan jadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan, dia pasti akan mendapatkan fasilitas dan kuasa daripada Tuhan. Amin. Dan kita mau sama-sama belajar. Saya juga belajar untuk saya juga mau belajar untuk bisa menghidupi penyembahan itu. Jadi penyembahan itu bukan sekedar nyanyi, penyembahan itu bukan sekedar lompat-lompat, tapi penyembahan itu ya kita nempel sama Tuhan apapun keadaannya, apapun kondisinya. Mungkin saat ini teman-teman banyak hal yang dipergumulkan ya, tapi kita mau tetap nempel apapun itu gitu. Dan yang terakhir, kita akan ada 3 cara nih untuk gimana sih biar kita bisa dekat sama Tuhan. Gimana 3 cara gimana kita bisa nempel sama Tuhan. Yang tadi kan kita bisa belajar 3 hal berkat yang kita terima. Sekarang caranya gimana sih supaya kita bisa nempel? Yang pertama, sering cari Tuhan. Ya, sering cari Tuhan. Orang yang pengen deket, dia pasti pengen nyari. Dia pasti nyari terus, sering nyari, bener nggak? Saya ingat ketika sebelum nikah ya, suami kita kan jauh, saya di Solo, suami di Jakarta gitu. Kita cuma hubungan lewat telepon gitu kan. Karena dia pengen deket, setiap hari mau pagi, mau sampai malam pun dia berusaha menghubungi, dia berusaha nyari gitu. Sedang ngapain, apa yang dilakuin, itu namanya orang pengen deket. Orang pengen deket itu yang nyari terus gitu, sering cari gitu. Kalau pengen deket cuman diem aja mah ya kagak bisa deket gitu ya, istilahnya begitu. Jadi kalau kita pengen deket sama Tuhan ya cari terus Tuhan gitu. Setiap pagi bangun pagi kita harus tahu prioritas apa yang harus kita dulukan gitu. Cari Tuhan apa cari HP gitu. Kadang-kala kita terbalik-balik gitu, kita salah gitu. Kita nggak tahu prioritas mana yang terlebih dahulu, makanya hidup kita nggak ada kualitasnya gitu. Misal aja kita mau bikin kue, ada adonan kue itu harus kita bikin kan sesuai dengan urutannya, cara memasukkan adonannya. Ketika adonan itu dibolak-balik cara masukinya, ketika adonan itu masukin yang terakhir dimasukin duluan, yang duluan dimasukin terakhir, jadi nggak itu kue. Ya mungkin jadi, cuman mungkin bantet jadinya ya kan, nggak bagus jadinya, nggak enak gitu. Nah, itu juga dengan cara-cara saat kita mendekat kepada Tuhan. Cari Tuhan setiap hari. Prioritaskan Tuhan di nomor 1 gitu. Ketika bangun pagi, cari Tuhan dulu. Berdoa dulu gitu, utamakan Tuhan gitu. Terus yang kedua, sering tanya sama Tuhan. Sering tanya. Ketika kita mau ngambil keputusan, ketika kita ada masalah, tanya sama Tuhan. Atau mungkin sekarang Genis juga calon OSIS ya. Ketika mau ngambil keputusan, ketika ada masalah, berdoa dulu, tanya Tuhan. Kayak tadi siapa Hasael ya, Hasael juga pas sakit
Saya percaya saya berdoa ya kan, sehingga dia ditolong sama Tuhan. Dia nggak cari yang lain, cari Tuhan dulu gitu, tanya Tuhan gitu. Yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam seperti yang tadi saya bilang, bahwa dalam segala keadaan nempel terus sama Tuhan, jalan terus sama Tuhan, bukan karena ibadahnya, bukan karena kita dijadwal atau enggak, apapun itu nempel terus sama Tuhan. Ada pujian, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jadi kita mau jalan bersama Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Kita mau sama-sama belajar. Kita mulai dari awal lagi, saya juga belajar. Kita mau menjadi anak-anak muda yang bisa mencari hatinya Tuhan, bukan hanya mengejar Tuhan, mengejar berkatnya Tuhan aja gitu. Kalau kita ada masalah, kita baru cari Tuhan gitu. Kita mau sama belajar, nempel terus sama Tuhan. Dan kita percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan, itu indah. Saat kita nempel sama Tuhan, Tuhan pasti bukakan banyak hal gitu. Kayak kita gini, kita punya sahabat, kita pasti cerita rahasia kita, bahkan rencana-rencana kita ke sahabat kita, benar nggak? Nggak mungkin nyeritain ke orang lain yang nggak kenal gitu. Makanya ketika kita nempel sama Tuhan, Tuhan juga bisa ngasih tahu nih, apa yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakuin, tanya Tuhan. Tuhan pasti kasih tahu semuanya. Dan Tuhan pasti berikan yang terbaik gitu ya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu bukan suatu kebetulan Tuhan, boleh kami dengarkan, boleh kami sharingkan Tuhan. Kami percaya Engkau inginkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah yang sejati Tuhan. Bukan hanya mengejar berkat, tapi kami mengejar hati Tuhan. Karena kami tahu saat kami mengejar Tuhan, Engkau akan jadikan kami Tuhan, pemenang Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang sedang kami doakan, apapun kondisi kami, ajar kami tetap menempel, melekat dengan Engkau Allah sumber berkat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak muda-Mu Tuhan, tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang tahu masa depan mereka, bahkan Kau berikan masa depan mereka yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kalian. Oke. Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita mau dengarkan pengumuman. Nggak ada suaranya, Lia. Halo. Ya. Udah? Udah. Oke. Yang pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih buat Kak Yusi yang sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan Yesus yang pakai hidup Kak Yusi lebih lagi. Tuhan berkati dalam rumah tangganya. Dan sukses selalu dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua, terima kasih buat teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia, masih mau bergabung bersama, dan terima kasih juga buat teman-teman yang saat tadi udah bersaksi, yang dapat menguatkan buat kita semua. Nah, kerinduan kakak, biarlah kedepannya kita tuh lebih akrab lagi, lebih dekat lagi. Kalau misalkan punya masalah atau apa, boleh kita sharing di sini. Anak-anak muda kita saling menguatkan di sini. Lalu yang ketiga, mungkin minggu depan kita masih ibadah secara online ya. Itu aja. Biar Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Saya serahkan ke Ko William. Oke, mari kita berdoa syafaat bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini, di mana begitu dalam firman-Mu menegur setiap kami Tuhan mengenai bagaimana kami untuk menjadi seorang penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan,
Ajar setiap kami terus Tuhan, perbarui setiap hati kami, pikiran kami, kehendak kami Tuhan, agar setiap hari kami selalu selaras dengan Engkau Tuhan, untuk menyembah Engkau bukan karena terpaksa, tetapi sungguh karena kecintaan dari dalam hati setiap kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu besar seperti Engkau Tuhan. Karenanya Tuhan, terus Tuhan, ubah setiap hidup kami, agar setiap hari kami menjadi semakin benar di mata-Mu Tuhan. Bukan benar di mata manusia Tuhan. Tapi kami mau benar di mata-Mu dan kami mau indah di hadapan-Mu pada saatnya nanti Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, untuk firman Tuhan-Mu, dan juga kami bersyukur kami punya teman-teman yang begitu saling mendukung satu sama lain Tuhan. Untuk YOC ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak muda-Mu yang ada di Grand Mall Tuhan, di daerah Kranji dan sekitarnya, kiranya melalui pelayanan, melalui apa yang kami lakukan, persekutuan demi persekutuan yang kami lakukan Tuhan, dengan setia setiap hari Sabtu, itu boleh menjadi daya tarik tersendiri Tuhan, untuk para anak-anak muda yang ada di daerah ini Tuhan. Tuhan, kami tidak mau muluk-muluk Tuhan. Kami tidak mau memenangkan sampai terlalu banyak dulu Tuhan. Kami mau menangkan daerah kami dulu Tuhan. Tuhan, terlebih lagi kami mau menangkan keluarga-keluarga kami dulu Tuhan. Kami merindu Tuhan banyak orang mengenal akan Engkau. Kami rindu begitu banyak jiwa yang akan diselamatkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini setiap hari semakin jahat dan semakin membuat setiap orang tersesat Tuhan. Dan kami tidak mau itu terjadi Tuhan. Untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai, dan untuk orang-orang yang bahkan tidak kami kenal sekalipun Tuhan. Kalau kami berada dalam menyembah Engkau Tuhan, hati kami akan selaras dengan Engkau, dan kami juga akan memandang setiap orang itu adalah berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Tuhan, terus Tuhan pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi bergerak Tuhan, untuk mengajak semua orang untuk mengenal Engkau Tuhan. Mungkin bukan dengan perkataan saja Tuhan, terlebih lagi Tuhan, dengan hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kami boleh menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu yang nyata Tuhan, bukan sekedar dengan omongan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh saat ini hadir Tuhan, ataupun teman-teman kami yang mungkin saat ini berhalangan Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam Engkau Tuhan, Engkau buat beda Tuhan. Engkau buat perbedaan Tuhan yang nyata Tuhan, sehingga terang Kristus boleh bercahaya di tengah kegelapan dunia ini, dan orang akan bertanya-tanya, ada apa dengan setiap orang yang berbeda ini Tuhan. Dan disitulah kami boleh tampil, disitulah kami boleh menyatakan bahwa ada kasih Kristus di dalam setiap kami. Ada kasih Kristus yang sama yang akan menjamah setiap orang Tuhan. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan, Engkau jagai, Engkau pelihara, Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya pada saatnya nanti setiap kami pun layak di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Makanya Tuhan, kami serahkan hidup kami, pegang erat-erat Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan ataupun ke kiri Tuhan. Terutama di masa muda kami Tuhan. Begitu banyak tawaran-tawaran yang menyesatkan Tuhan. Tuhan, Kau jagai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jangan sampai setiap kami menjauh dari Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang memberikan kami kehidupan Tuhan. Kehidupan di dunia ini maupun kehidupan yang kekal di masa mendatang Tuhan. Pada saat kami bersama-sama dengan Engkau. Karenanya Tuhan, kami serahkan masa muda kami, masa depan kami percaya ada dalam tangan-Mu. Kesuksesan maupun segala hal yang ada berkat-Mu Tuhan, itu boleh menyertai anak-anak-Mu yang ada pada saat ini Tuhan, yang percaya akan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja di mana kami ada Tuhan. Gereja GBI Romangun, yang mana kami adalah GBI cabang Grand Mall Tuhan, yang kami percaya setiap kami adalah pilihan-Mu Tuhan. Setiap kami adalah umat-umat yang Engkau sayangi. Setiap kami adalah Engkau yang pilih sendiri Tuhan. Engkau yang khususkan Tuhan. Karenanya Tuhan, ini setiap kami Tuhan, kami nyatakan sekali lagi, pakai kami Tuhan. Dimulai dari gereja kami, mulai dari keluarga terkecil kami,
sampai keluarga besar kami, bahkan di lingkungan di mana kami ada, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di bangsa kami, Tuhan. Tuhan, untuk gereja, khusus untuk gereja GBI Grand Mall, Tuhan, kami percaya, Tuhan, ini bukan suatu kebetulan GBI Grand Mall ada di Bekasi, Tuhan. Karena kami percaya pada saat Engkau menempatkan, Tuhan, Engkau memilih orang-orang, itu ada tugas dan tanggung jawab yang harus kami emban, Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kami pertanggungjawabkan kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, ini setiap kami, Tuhan, seperti firman-Mu tadi berkata, Tuhan, pada saat Engkau mengutus, Engkau memperlengkapi setiap kami, Tuhan. Ada kuasa yang Engkau nyatakan juga di dalam setiap kami. Bukan karena kekuatan kami, Tuhan. Bukan karena kepintaran kami. Bukan karena kemampuan kami, Tuhan. Semata-mata semuanya adalah karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Karena pada saat Engkau hadir dalam diri kami, dan Engkau yang menjadi besar di dalam diri kami, itu ada kuasa yang dinyatakan, Tuhan. Dan kuasa itulah yang membuat perbedaan bagi setiap umat-Mu yang ada di GBI Grand Mall, Tuhan. Menjadi keluarga-keluarga yang kuat, menjadi keluarga-keluarga yang kuat di dalam menghadapi segala masalah dan cobaan yang ada di dunia ini, Tuhan. Dan juga kami percaya, Tuhan, melalui setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam GBI Grand Mall, keluarga ini akan menjangkau keluarga-keluarga yang lain, Tuhan, yang akan mempertobatkan banyak orang, Tuhan, yang akan mengubahkan hidup banyak orang melalui Tuhan Yesus. Tuhan, untuk gereja kami, Tuhan, untuk setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, Tuhan, Tuhan yang sertai, karena sia-sialah semua ibadah kami, seluruh seremonial kami akan sia-sia, Tuhan, kalau Engkau enggak hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Karenanya, Tuhan, kami mohon selalu, Tuhan, kalau kami, gereja kami mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri, Engkau yang ingatkan, Tuhan, Engkau yang kembali meneguhkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada. Kalau kami mulai suam-suam kuku, kami mulai kelelahan, Tuhan, biar kiranya segala kekuatan yang dari Engkau, segala keinginan cinta yang mula-mula itu boleh kembali tumbuh, Tuhan, di dalam setiap pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Terutama anak muda-Mu, Tuhan. Karena anak muda ini adalah penggerak utama gereja, Tuhan. Dan anak muda adalah biarkan menjadi anak panah yang melesat dengan kecepatan tinggi, Tuhan. Karena waktunya memang sudah tidak lama lagi, Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami, Tuhan, dari yang termuda sampai yang paling tua sekalipun, setiap kami, selagi kami masih punya nafas dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak mau itu berlalu begitu sia-sia, Tuhan. Kami mau itu menjadi berkat buat Engkau, Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, menjadi rekan sekerja-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Bangsa Indonesia, Tuhan, di mana kami Engkau tempatkan dengan tidak suatu kebetulan, Tuhan. Tapi ada suatu maksud dan rencana-Mu yang Engkau nyatakan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat bangsa Indonesia ini yang begitu luar biasa, Tuhan. Kalau kami boleh lihat tahun demi tahun ke depan, Tuhan, kami percaya ada perlindungan-Mu. Ada kekuatan supranatural yang menjagai bangsa kami. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Biar setiap keputusan dan demi keputusan itu boleh diambil berdasarkan Engkau, Tuhan. Walaupun saat ini kami belum melihat apa yang ada di mata kami itu seolah masih jauh dari Engkau, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, pada saat Engkau menetapkan suatu keselamatan bagi bangsa, suatu bangsa, Tuhan, itu tidak akan pernah gagal, Tuhan. Dan kami percaya bangsa Indonesia ini ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kami percaya bangsa Indonesia ini akan menjadi suatu terang, Tuhan, di akhir zaman ini, Tuhan. Di mana pada saat-saat terakhir, di saat Injil dikabarkan di seluruh dunia sampai ke penghujung dunia, ada hamba Tuhan berkata ujung dunia itu adalah Indonesia, Tuhan. Dan kami percaya itu, kami mau pegang itu dengan iman kami. Dan kami mau menyediakan diri kami untuk Engkau pakai, Tuhan, untuk bangsa kami, Tuhan. Karena pada saat kami ada di Indonesia, kami mau bergerak buat bangsa ini. Dan kami mau serahkan seluruh bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena sekali lagi kami katakan, bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Kami bukan siapa-siapa dan kami tidak mampu apapun, Tuhan. Di dalam melakukan apapun, Tuhan. Kalau tidak Engkau sertai, Tuhan. Karenanya, Tuhan, ini setiap kami, anak-anak muda-Mu, Tuhan, para pelayan-pelayan gereja-Mu, Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami, Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami terus merangsek maju, Tuhan, di tengah dunia yang mungkin semakin lama semakin menghimpit kami. Di tengah kabar-kabar yang mungkin tidak enak, Tuhan, di dunia ini, Tuhan. Di tengah segala himpitan-himpitan kesulitan ekonomi, ataupun segala kesulitan-kesulitan politik, itu kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena
Kami hanya alat-Mu Tuhan. Kami ada di dunia ini karena kehendak-Mu. Untuk pada saatnya nanti kami mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan buat Tuhan. Sebagai bentuk cinta kami. Sebagai bentuk penyembahan kami yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami serahkan sore hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya perlindungan kuasa darah-Mu menyertai seluruh setiap kami para pelayan-Mu Tuhan. Para anak-anak muda-Mu, gereja-Mu, dan juga bangsa Indonesia ini Tuhan. Semuanya serta sanak keluarga kami yang berada dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Itu juga ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dan kami percaya hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terus Tuhan, Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Ingatkan kami. Dan kami percaya apa yang kami doakan, kami yakin sepenuhnya bahwa Tuhan menjawab doa kami ini. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang mendengar. Engkau Allah yang setia. Dan Engkau Allah yang menjawab doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus dicurahkan, diberikan, dilimpahkan, dipenuhkan dalam hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin. Tuhan berkati ya. God bless. Ya, Tuhan berkati.